Oke guys, kita lanjutkan pembahasan kita. Kali ini kita akan mengerjakan latihan 14.3 bersama Pak Eci. Baik, latihan 14.3 ini diambil dari bukunya Pak Lutfi Mahrus ya. Kita akan analisis dulu soalnya ini seperti apa. Oke, pertama kita akan baca dulu. Berikut ini adalah beberapa transaksi yang tidak berhubungan satu dana yang lain yang berbeda perusahaan. Pada 1 Februari 2020, 30.000 saham treasury milik PT Sahabat yang dibeli pada harga $50 per saham ditukarkan dengan tanah yang mempunyai appraised value sebesar 1,9. Pada saat pertukaran saham PT Sahabat diperdagangkan di bursa dengan harga 65. Nah, case-nya di sini adalah bahwa ini adalah pertukaran transaksi pembelian saham. Ya, pembelian saham non kas ya. Pembelian saham dengan menerbitkan pembelian PPE dengan menerbitkan saham ya. Nah, seperti itu. Nah, apa aturan mainnya? Aturan mainnya mengacu ke PSAK 53 bahwa PPE itu apabila dibeli dengan menerbitkan saham, maka kita harus lihat apakah nilai wajar dari PPE itu dapat kita identifikasi atau tidak. Ya, kalau misalkan manajemen bisa memprediksi bahwa nilai wajarnya sekian, maka menggunakan harga wajar dari si PPE-nya. Tapi kalau tidak bisa diestimasi dengan andal, maka harga barang kita anggap tidak wajar. Sehingga kita menggunakan market value dari saham. Oke, nah itu adalah aturan mainnya ya. Nah, dalam hal ini berarti kita ini semuanya sama ya, soalnya itu baik yang nomor 2 juga sama, menerbitkan 10.000 saham untuk ditukarkan dengan tanah ya. Kemudian yang ini juga sama memberikan aset, yang ini saham biasa, yang nomor 1 saham preferen, yang nomor 3 saham nomor 1 saham treasury, nomor 2 saham preferen, nomor 2 saham biasa, nomor 3 saham preferen, dan yang nomor 4 saham biasa. Semuanya adalah pertukaran transaksi non kas, jadi pembelian PPE dengan penerbitan saham. Oke, acuannya adalah tadi ya, aturan mainnya mengacu ke PSAK 53 kita menggunakan appraised value, karena appraised value ini adalah nilai yang diestimasi oleh si manajemen ya. Sehingga apa? Sehingga dalam soal ini kita anggap bahwa appraised value-nya adalah harga wajar ya, harga wajar dari si PPE-nya ya. Seperti itu ya. Jadi karena memang manajemen bisa memiliki kebebasan untuk mengestimasi nilainya. Bisa dengan melihat aktif marketnya gitu ya. Kemudian apakah tanah pembanding, yang kedua, yang ketiga bisa dengan menggunakan menyewa just appraisal atau dengan cara yang lain. Nah, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, seperti itu. Itu kaidahnya. Sehingga dalam hal ini kita menggunakan nilai dari si tanahnya ya. Soal kemudian kita buat jurnalnya. Ya sudah, jurnalnya tinggal land ya 1,9 treasury shares ya, kita terbitkan ya. 1,5 ini karena 30.000 dikali 50, kemudian sisanya masuk ke share premium treasury ya. Oke. Nah, kemudian di sini saya berikan catatan appraisal value dipakai karena nilai tersebut merupakan harga wajar level 3. Nah, ini memang bisa pakai appraisal value, bisa memakai estimasi yang lainnya. Karena di PSAK 53 diaturnya bahwa yang penting bisa diestimasi dengan andal gitu ya. Jadi ini appraisal value tentunya kita bisa asumsikan bahwa ini adalah estimasi yang andal ya. Nah, itu cara menafsirkan untuk soal ini. Oke, kemudian yang kedua adalah menerbitkan 10.000 saham biasa, yang tadi treasury ya, yang kedua ini saham biasa. Untuk dibelikan dengan tanah dengan harga sebesar 400.000 pound sterling ya. 400.000 pound sterling ini masalahnya adalah ini adalah penilaian dewan direksi. Nah, ini ya, jadi kita mengacu lagi ke PSAK 53 lagi ya. PSAK 53 bahwasanya penilaian yang dimaksud di PSAK 53 hanya diatur bahwa yang penting bisa diestimasi dengan andal ya. Ya, jadi reliable estimate ya, reliable estimate ya. Nah, kalau nanti kita akan challenge sebetulnya dari mana perhitungan dewan direksi. Nah, itu kalau di kenyataan ya. Kalau dia bisa mempertanggungjawabkan dengan ilmiah, ya bisa kita anggap ini andal gitu ya, nilai estimasi direksi ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk soal ini ya nggak masalah, kita anggap ini bisa masuk akal. Jadi kalau di PSAK 53 tidak diatur ya bahwasanya harga wajar itu harus seperti apa gitu ya. Memang di PSK 68 itu aturannya ada 3 ya. PSK 68 ini tentang nilai wajar ya. Ada 3, ada level kuotasian 1, 2, dan 3 gitu ya. Akan tetapi kalau di PSK 68 sendiri bilang bahwa ini pengecualian dari yang ketiga ini adalah apabila pembelian PPE dengan
penerbitan saham yang dilakukan dengan PSAK 53. Sehingga pada dasarnya di PSAK 53 pun tidak diatur harus kayak tiga-tiganya ini gitu ya. Jadi bisa yang penting mah mau pakai appraisal mau enggak gitu ya. Yang penting reasoningnya bagus dan bisa dipertanggungjawabkan dan masuk akal. Nggak mengada-ngada. Nah, itu kita anggap estimasi yang andal. Jadi itu ya. Sehingga apa? Sehingga ya udah, ini bisa kita asumsikan andal dan 400.000 ini menjadi nilai dari si tanahnya ya. Jadi pencatatannya adalah land 400.000, share capitalnya berapa? Tinggal 10 dikali 10.000 ya. 100.000. Sisanya masuk ke share premium ordinary. Kemudian yang nomor 3, PT Teman Sejati membeli beberapa aset dengan menerbitkan 8.500 saham preferen. Nah, kalau yang tadi saham biasa, sekarang saham preferen ya. Pertama dia beli gedung pabrik ya, kemudian dia beli equipment. Nah, gedung pabrik nilai wajar. Nah, kalau udah ada nilai wajar ya aman ya. Berarti kita pakai nilai wajar ya. Melalui penerbitan 7.000 saham preferen. Nilai sisanya adalah 50.000. Nah, nilai sisa ini tidak perlu dipakai ya. Ini cuma pengecoh aja. Jadi yang kita pakai adalah yang nilai wajar. Oke, gimana jurnalnya? Jurnalnya adalah seperti ini. Ya, jadi building 950.000, kemudian share capital preference-nya 700.000. Dapat dari mana? Dapat dari 7.000 dikali dengan, nah di sini tidak dikasih tahu. Makanya di sini saya buat asumsi. Asumsi par value dari saham preferen adalah 100 pound sterling. Sehingga kenapa saya pakai asumsi 100? Karena kalau 1.000 kegedean, 10 kekecilan, yang tengah-tengah adalah 100. Ya udah itu aja yang dipakai. Karena di soal tidak diberitahukan lebih lanjut. Ya sudah, sikat aja. 700, 7.000 dikali 100 ya. Sisanya masuk ke preference, share premium preference ya. Kemudian selanjutnya yang 3B, peralatan dengan nilai appraisal. Nah, ini sama ya kayak yang soal nomor 2 dan 1. Appraisal bisa kita anggap sebagai nilai estimasi yang andal ya. Sehingga ini unsur harganya itu wajar atau enggak. Nah, wajar atau enggak dinilai dari estimasinya andal atau tidak gitu ya. Estimate-nya itu apakah estimate-nya itu apakah andal atau tidak gitu ya. Andal atau tidak gitu. Kalau dia andal berarti wajar. Kalau dia tidak andal berarti tidak wajar. Nah, gitu ya. Nah, di soal ini kita asumsikan bahwa appraisal, penilaian direksi semuanya adalah wajar ya. Sehingga gimana? Sehingga ya sudah langsung appraisalnya adalah 180.000, penerbitan 1.500 saham preferen ya. Dan di sini tidak diketahui berapa par value-nya, jadi kita asumsikan hal yang sama 100 ya. Sudah, equipment-nya 180.000 kita jurnal di debitnya equipment pada share capital preferen. Penerbitan 1.500 dikali dengan ya 1.500 saham dikali dengan parnya 100 yang kita asumsikan ya. Hasilnya adalah 150.000. Sisanya masuk ke preference ya, share premium preference ya yang ini. Oke, lanjut. Terakhir adalah PT Kawan menerbitkan 800 saham biasa untuk ditukarkan dengan sebuah mesin. Ya, jadi membeli mesin dengan menerbitkan 800 saham biasa. Nah, appraise value 15.000. Lagi-lagi kita memakai appraise value ya. Book value-nya ini cuma pengecoh saja. Nah, harga pasar terbaru saham adalah 20.000. Tetap kita pakai appraise value dan kita asumsikan bahwa appraise value adalah estimasi yang andal sehingga nilai dari PPE-nya adalah wajar. Ya, karena dia estimate-nya andal, ya, estimate-nya ini oke, sama dengan oke, maka harganya menjadi wajar, gitu ya. Oke, nah seperti itu. Sehingga kita menggunakan nilai wajar, nilai appraisal dari mesin ya. Tinggal berapa? 15.000. Oke, langsung aja mesinnya 15.000, share capital ordinary-nya 800 dikali dengan, nah karena tidak diketahui, maka kita ambil aja 10 ya, karena ini kan 20 ya. Nah, berarti pasti sekitar di bawah 20 lah, 10 lah. Asumsi par value-nya adalah 10 pound sterling. Sehingga berapa? Tinggal 800 dikali 10 sama dengan 8.000. Sisanya masuk ke premium. Jadi mesin pada share capital ordinary, pada share premium ordinary. Seperti ini ya. 8.000 ini dapat dari mana? Dapat dari 800 dikali dengan, asumsikan ya, asumsi par value dari saham biasanya adalah 10 pound sterling. Sisanya masuk ke premium. Baik, demikian pembahasan kita untuk 14.3. Insya Allah tidak begitu susah. Terima kasih, kita akan lanjut pada video yang selanjutnya. Dadah!